Viral, wacana reshuffle kabinet Presiden Jokowi terhadap menterinya menjadi bola panas. Sehingga PDIP menyambar isu wacana reshuffle itu dengan mengaitkan pada 3 menteri yang berasal dari partai pimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem. Sontak hal tersebut membuat Partai Demokrat dan PKS meradang. Isu wacana reshuffle kembali menguat baru-baru ini. Bahkan sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat melempar wacana reshuffle pasca deklarasi Partai Nasdem terhadap pencapresan Anies Baswedan. Lantas, terkait wacana reshuffle tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat terang-terangan menyatakan partainya meminta agar 2 menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian atau Mentan, Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Menhut, Siti Nurbaya Bakar dievaluasi. Menurut Jarod, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, kata Jarod di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 23 Desember 2022. Merespon usulan tersebut, Presiden Jokowi tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media. Klunya, ya udah, kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stadion Manggarai, Jakarta, Senin 26 Desember lalu. Oleh sebab itu, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang diwakili Ketua Departemen Politik PKS Nabil Fauzi angkat bicara. Ia mengatakan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, jika ada pihak yang mengusulkan untuk mengevaluasi menteri tertentu, hal itu sah-sah saja. Jadi, soal siapa yang menyuarakan atau menyarankan soal reshuffle itu sah-sah saja, termasuk soal menteri mana yang perlu dievaluasi, kata Nabil kepada CNN Indonesia, Senin 26 Desember. Namun begitu, dia menilai evaluasi mestinya dilakukan presiden terhadap semua menterinya, sebab kinerja menteri sepenuhnya merupakan tanggung jawab presiden. Sehingga kegagalan kinerja seorang menteri secara tidak langsung juga wajah kegagalan presiden. Jika ada menteri yang dinilai berkinerja buruk atau dicap gagal, maka secara tidak langsung itu kegagalan presiden. Presiden yang memegang tombol kendali penuh pemerintahan, katanya. Nabil juga mengingatkan sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kini tersisa kurang 2 tahun. Dengan waktu itu, Presiden mestinya fokus menuntaskan seluruh janji kampanye, alih-alih melakukan kegaduhan politik. Jangan justru rakyat dipaksa menikmati kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu, lanjutnya. Kritik senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS, Mardani Alisera. Dia merasa heran dengan adanya wacana reshuffle kabinet Presiden Jokowi yang tiba-tiba muncul menjelang pemilu 2024. Baginya, meskipun itu adalah hak prerogatif presiden untuk melakukan perombakan kabinet, namun harus ada dasar yang kuat untuk melakukan perombakan. Reshuffle hak presiden, tapi aneh dan tanda tanya jika tidak ada mendung tiba-tiba hujan. Reshuffle mestinya punya dasar yang kuat, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera tersebut kepada kantor berita politik Ermol, Sabtu 24 Desember. Sebab menurutnya, reshuffle kabinet harus didasarkan pada koreksi kinerja pembantu presiden dan berorientasi pada upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Tujuannya membuat rakyat kian bahagia. Demikian kata Mardhani Sera. Sementara tanggapan lain datang dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh elit Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dia meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Jarod Saiful Hidayat tidak mempertontonkan sikap arogan di hadapan publik. Permintaan itu disampaikan Kamhar merespon pernyataan Jarod yang menyatakan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Usai Presiden Joko Widodo mengirim sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum tahun 2024. Menurutnya, dinamika politik di internal koalisi parpol pendukung pemerintah seharusnya diselesaikan secara bijak dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden. Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden, kata Kamhar saat dihubungi Senin 26 Desember. Tak elok mempertontonkan ke publik praktek arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai, tutup Kamhar. Ia mengatakan, penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun demi menjaga muruah presiden dan lembaga kepresidenan. Menurut Kamhar, Jarod semestinya mengetahui hal tersebut dan menunjukkan perilaku politik kewarganegaraan yang taat asas. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Jarod Saiful Hidayat, mengusulkan agar presiden mengevaluasi dua menterinya dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Hal itu disampaikan oleh Jarod menyusul sinyal Jokowi akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Lantas pernyataan tersebut menuai kritik dari politikus Partai Nasdem Irma Surya Chaniago. Dia meminta Jarod tidak asal bicara. Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sebaiknya Saiful Jarod jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi, kata Irma pada Sabtu 24 Desember 2022.